Tapi alhamdulillah pasanganku itu orangnya ngerti, pengertian. Pas aku ngecung, ada ngecungnya dengan anak gitu kan. Itu makin manggil loh Kak itu. Itu sosok cowok yang rambutnya panjang. Terus gini. Gendruwo. Gini Kak. Gendruwo. Orangnya jauh dari aku tapi ngerasanya deket dari aku. Nyampe gini rasanya sama aku. Kamu sadar nggak? Kan itu ada aku ya. Ya. Kamu sadar nggak ketika digotong dari kuburan ke rumah Yus, kamu itu bilang, cok nyerupain kok, cok congok-congkok, cok congok-congkok. Sadar nggak? Enggak. Kapan aku ngomong? Itu. Doain aja semoga keluargaku, pasanganku ngertiin aku gitu. Karena ada beberapa masalah gitu. Jadi udah hancur keluargaku. Dalam artian mamaku pindah, aku sekolah di Galis sendiri di rumah. Adekku di Bangkalan. Jadi misah mencar. Gimana gak bayangin aja. Aku tuh terpuruk banget, hidupku terpuruk banget gitu. Ngeliat mamaku, aku belum bisa nyenengin mamaku gitu. Mamaku banting tulang sendiri di Malang. Sedih. Mama kerja. Berarti mama kerja ya. Ya, aku tuh pengen ngebanggain gitu kan, ngebanggain mamaku gitu. Halo Sinta. Halo kakak. Sinta Akeloy sudah Ya. hadir ke sini karena banyak yang request Dek untuk hadir ke sini. Gimana kesibukan sehari-hari Dek? Kesibukannya sekarang cuma makan dan tidur. Dan tidur, main film ya. Ya, main film ya kayak lain. Oke, endosan sekarang udah banyak masuk. Ya alhamdulillah sekarang udah ada beberapa endorsan yang manggil aku gitu. Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dek, Ya. sebelum kita ngomong lebih jauh lagi, teman-teman kita ini kan pastinya penasaran profil asli Sinta ini seperti apa. Dimulai dari nama asli dulu, Dek. Nama aslinya siapa sih, Dek? Nama asli aku ya Sinta Bella memang. Di KTP? Iya di KTP juga Sinta Bella. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau namaku tuh cuma nama panggungnya Sinta Bella gitu. Iya aslinya memang Sinta Bella. Sinta Bella. Sinta Bella. Jadi itu nama asli, guys, bukan Iya. nama panggung. Asal dari mana, Dek? Aku asli Galis Bangkalan. Orang tuaku kalau yang almarhum bapakku itu Galis. Almarhum ya sudah. Ya almarhum. udah meninggal. Kalau mamaku Malang, asli Malang. Oh, campuran berarti ya. Campuran blasteran. Blasteran Malang sama Madura. Nah, untuk umur sendiri? Umurku 21 tahun. Oh, masih bocil, guys. Bocil. Masih 21 tahun ya? Iya. Oh, oke. Berapa bersaudara, Dek? 3, aku anak pertama. Oh, paling tua. Iya, anak pertama. Oh. Ini apa? Adik-adiknya umur berapa semua? Sekolah kah? Kalau adikku yang cowok itu umurnya 18 tahun, 19 sekarang. Udah lulus SMA, kemarin sempat daftar polisi tuh. Oh, Ya, kalau yang kecil umur 11 tahun. 11 tahun. Yang cewek ikut mamaku tapi kalau yang cowok sama aku di sini di Madura. Sorry, ikut mama berarti kamu nggak satu rumah sama mama? Enggak, karena aku di sini. Kalau mamaku di Malang. Jadi aku gak netep, Kak. Kadang di Malang. Tapi kalau ada kesibukan di Madura, aku Madura gitu. Mama di Malang tinggal sama? Mbahku. Oh, Sama ibunya mamaku. karena asli Malang ya ibunya. Malang. Iya. Berarti kamu tinggal sama saudara-saudara aja di Madura? Iya. Sama nenek atau? Enggak sama bebekku. Tanteku. Sama dari tante, bapak. dari bapak. Pendidikan, Dek, pendidikan terakhir. Pendidikanku SMA, sempat kuliah. Tuh sempat kuliah berarti udah ini. Aku semester 5 itu Kak sempat cuti. Tapi berhubung ada beberapa masalah dari keluarga jadi harus berhenti kuliah. Berhenti kuliah. Baru aja berhenti kuliah. Sebelumnya kuliah di mana? Di Surabaya Unipa. Unipa. Jadi udah gak kuliah ya sekarang? Udah gak kuliah. Oh, anak-anak. Berapa semester? 5. Parah ya? 5 ya kurang setengah lagi saja. Iya. Kurang 1 tahun setengah. Kurang 1 tahun setengah. Eman, Dek. Nah, untuk status sendiri, Dek.
Status Jomblo kah? Kan ini banyak ya. Viral banget ya sama Hasan. Iya. Dikirain kalian itu pacaran beneran. Gimana untuk status? kalau statusku sebenarnya udah punya pasangan, Ah, udah punya cowok. ah. Doain semoga cepet lamaran. Aslinya aku nggak sama Kak Hasan. Aku udah punya pasangan, guys. Oh, aslinya gak sama Ya, Hasan. Kak Hasan juga udah punya pasangan sendiri-sendiri. Oh, jadi mereka berdua ini hanya tuntutan peran ya? Peran, tapi mereka baper gitu, Kak. Oh, penonton yang baper. Kalau Sinta gak mungkin baper ya kan? Karena udah ada. Meskipun gak ada kan gak mungkin kan? Enggak lah. Iyalah. Karena dia keloy semuanya keluarga. Nah, keluarga dianggap sebagai kakak semua ya. Iya, benar. Nah, sebelum masuk Akeloy, Dek. Kesibukan dulu itu ngapain aja, Dek? Sebelum masuk Akeloy. Keloy ya netep di Surabaya kuliah. Oh, emang sibuk kuliah. Kuliah sama kerja, sempat kerja. Kerja apa? Kerja itu apa? Di Royal, jualan kerudung. Oh, Enggak. bukan. Kasir kayak gitu. Kayak kasir itu, Iya. kayak jaga tuku. Iya, bener di Royal. Oh. Buat nambah uang saku gitu. Oke, jadi kerja sambil kuliah sebelum masuk Sebelum Akeloy. masuk Akeloy. Tinggal di Surabaya berarti? Iya, ngekos. Oke. Pertama kali masuk Akeloy, siapa yang ngajakin? Kak Edi, Edi editor. editor. Gimana dia yang ngajakin? Bilang gimana? Jadi waktu itu aku kan di Surabaya kuliah, pulang kuliah ada yang telepon aku Mm-mm. lewat DM, Mm-mm. mau gak masuk Akeloy gitu, karena sebelumnya aku memang kenal sama Kak Edi, Kak. Kenal dari mana? Kak Edi tuh waktu itu pernah ngajarin paduan suara di sekolahku, Mas SMA. Oh, suaranya ngajar dia ya, Edi ya. Iya. Terus? Jadi kan udah kenal sama Kak Edi. Mm-mm. Terus satu itu nelpon lah, mau gak gabung sama Akeloy gitu. Oh, terus akhirnya? Akhirnya aku ya boleh gitu, kapan gitu kan. Tapi kamu tahu Akeloy itu apa? Tahu. Waktu itu pas lagi viral filmnya Kak Yu sama Mbak Ida yang pelayaran tuh, suamiku pelayaran. Ida Belbis ya? Ya, Belbis gitu. Terus? Habis itu ya aku seneng Kak, Oke. seneng bisa gabung. Ya habis itu ya udah sampai sekarang. Oh, berarti awal mulanya diajak Edi. Ada kesulitan nggak pertama kali acting dan berbaur sama anak-anak? Kesulitannya enggak ya Kak, karena sebelumnya itu pas aku masa SMA memang udah ikut teater. Jadi udah terlatih, maksudnya Terus? terlatih lah. Tapi mungkin rada canggung, awal-awal tuh rada canggung, tapi sama kakak-kakak di Akeloy itu diajarin acting nangis tuh kayak gini. Karena kan aku kebanyakan actingnya nangis ya Kak. Maksudnya kalem gitu loh, gak pernah yang jahat kayak Mbak Leni gitu kan. Jadi diajarin kalau cara nangis tuh gini-gini tuh. Berarti nggak ada udah ada basic acting, jadi kamu nggak terlalu Gak terlalu kaku. nggak terlalu kaku awal-awal. Awal-awal, alhamdulillah. Nggak malu deh acting, kan pertama kali ketemu anak-anak. Enggak, Biasa aja. biasa aja. Oke. Berperan sebagai apa dulu awal film debut? Waktu itu filmnya Kamil, email Kamil, aku jadi ibunya Kak Hasan malah. Orang tuanya Kak Hasan. Terus suamiku waktu itu Kak Ius. Jadi aku awal-awal tuh jadi ibu-ibu Kak. Tapi film selanjutnya karena aku katanya menonton tuh gak cocok buat ibu-ibu karena mukanya bocil gitu kan. Gak pernah jadi ibu lagi, anak muda terus gitu. Oke, berarti emang ini ya, Sinta ini ada basic sama kayak ini kamu deh, Halimah. Iya, Mbak Halimah juga Halimah teater. teater semut. Kalau ini Sinta teater Teater apa? Asa. Teater asa. Oh, itu emang ada namanya ya. Ada Setiap teater ya. ada. Oke. Anak teater ternyata anak Akeloy ini ya. Anak Akeloy semua rata-rata teater semua. Tepak ke Supri teater dia. Teater Tacin. Teater Tacin. Nah, sekarang viral banget, Dek. Kata-kata Sinta sama Hasan gara-gara film Karma. Perasaan kamu gimana? Dampaknya? Perasaanku senang, seneng Kak karena bisa chemistry-ku sama Kak Hasan kan dapet, ke penonton tuh kan dapet. Dampaknya memang ada beberapa sebagian orang yang negatif dan positif. Nah, Positifnya, kita ngomongin negatifnya dulu, itu apa? negatifnya mungkin dari keluargaku adalah beberapa yang karena kan udah punya pasangan. Kenapa kok
maksudnya viral sama cowok lain gitu kan gitu. Tapi aku udah apa ya Kak, kayak ngasih pengertian kalau ini cuma acting gitu kan. Udah itu aja. Kalau dampak positifnya ya ini aku bisa apa ya istilahnya tuh bukan terkenal kayak Iya. punya nama gitu, dapat endorse gitu. Followers nambah Alhamdulillah. nambah banyak ya. Nambah banyak. Berapa sekarang followersnya, Dek? Apa itu TikTok? Followers IG. TikTok, IG? IG tuh mau 18. Kalau TikTok mau 50. Udah 50. 50.000. Iya. Oh, itu berarti ya dampak positifnya di situ. Dampak negatif. Nah, pasangan nggak cemburu, Dek? Di mana-mana lewat FYP Sinta Hasan. Namanya juga pasangan pasti kalau disanding sama orang lain cemburu Kak. Tapi alhamdulillah pasanganku itu orangnya pengertian. Dan aku kan udah kenalin kan ke keluarga Akeloy, jadi enggak. Aman. Keluargaku juga aman. Tapi jujur emang setiap kali kamu main film sama Hasan itu chemistry-nya dapet. Sampai orang-orang itu baper dan emang kayak kelihatan gak acting. Gak pernah ada ngerasain cinta lokasi Dek dulu, Dek. Enggak. Kenapa? Jijik kamu. Enggak jijik karena emang aku udah tahu aja mereka. Udah tahu. Gak jijik kan? Enggak jijik. Oke. Terus Kecuali Kak Supri ya. Kenapa kalau Supri? Aduh, kalau Kak Supri ya gitulah Kak. Jangan nanti dihujat lagi, kasihan Kak Suprinya. Terus enggak pernah cinlok berarti ya? Enggak pernah. Sama sekali enggak ada. Tapi ada enggak awal-awal kamu masuk ada yang godain enggak? Member-member? Banyak. Oh, banyak. Aku bisa nebak itu salah satunya. Bukan salah satunya, beberapa. Tenor ada ya? Oh, pasti itu. Kemarin hadir ke sini. Hadir ke sini Tenor. Cerita dia karena kan punya prestasi kan ya. Yang diceritain ya cuma ketipu cewek ke sini. Gak ada faedahnya banget podcastnya. Random berarti ya. Random. Dek, ngomongin tentang film. Di film Tojuk Manis, Sinta berapa kali itu pingsan. Katanya iya aku pingsan. Katanya. Wah, gak sadar kamu. Kok. Gak serius. Serius. Mana ada kalau bisa yang rasain. Intinya kalau aku pas jadian tuh bangun kayak orang bangun tidur. Tapi aku denger info. Sinta ini katanya emang orangnya lemah. Di sekolah katanya emang udah langganan apa nama? Ke UKS ya? Iya. Nah, ke UKS. Langganan emang ya? Bukan langganan, cuma sering tuh Kak. Kalau aku kecapean terus banyak pikiran, aku gak kuat, jadi ngeblank. Gitu. Pingsan. Dan kemarin pun yang pas di Jogja aku. Iya, ada itu di vlog ya. Karena kecapean. Pingsan juga. Di Tojuk Manis. Apa itu? Aku masih penasaran sampai sekarang. Kita gak pernah ngomongin ini ya. Gak pernah. Emang penasaran karena aku ada di lokasi. Itu gak sadar kamu. Tapi pertama kali pas ngerasain tuh sempet ngerasain Kak kayak sesek. Terus sesek kayak apa ya, kaget gitu Kak. Intinya pas pertama kali tuh aku sesek, habis itu udah gak kuat, udah gak ingat apa-apa lagi. Terus kalau pas aku ngerasain bangun tidur ya kayak sakit semua, kayak tanganku sakit. Dan yang pertama kali aku waktu itu ngelihat penampakan gitu. Serius. Kan Kakak tahu sendiri waktu itu di mana? Kuburan ya? Kuburan. Enggak kamu ngelihat? Ngelihat. Mirip? Enggak. Kan kamu ini Dek, waktu itu di lokasi kamu pakai baju-baju yang emang ngundang mereka untuk datang. Lebih serem dari itu? Jauh. Lebih serem dari kamu? Lebih serem dari aku. Kamu ini ngerasa kalau dia mau masuk? Ya intinya kayak awalnya tuh nakutin gitu kan, kayak cek mungkin Kak nantang.
nantang gitu. Ngerombong Padahal aku. kamu yang nantang. Padahal iya, Kak, mungkin bagi itu. Bagi mbaknya, kamu bagi yang menantang mbak-mbak. dia. Kalau misalkan Kunti. aku kuat, aku nantang itu nggak bakal masuk Kak. Berhubung aku nggak bisa, orangnya lemah. Ya mungkin nggak masuk. Kamu kan udah sadar nih. Kenapa kamu gak bilang ke anak-anak? Kak, udah Kak, ini ada aku gak enak. Udah, aku udah bilang. Bilang kemana kamu? Kak udah, aku ngomong gitu. Oh Kak, kalau pertama kali yang pas shoot aku cuma ngerasain kayak sesek, habis itu udah gak ingat. Nah syuting kedua kalinya aku udah bilang Kak, kalau aku gak mau syuting itu lagi karena memang dampaknya gak baik buat aku, tapi harus profesional kan. Masa filmnya di tengah jalan gitu. Jadi ya memang mengharuskan sampai selesai. Tapi ini Dek, kamu berarti emang ada bisa ngelihat itu? Gak bisa. Emang gak pernah bisa? Gak pernah. Meskipun aku udah sering kesurupan pas masa SMA tuh gak pernah ngeliat. Oh, emang udah sering kesurupan. SMA Tapi gak ngelihat. gak ngeliat. Tapi pas kan ini nih. Waktu pertama kali syuting di Tocuk Manis itu lebih duluan mana Dek? Scene kamu yang masuk kuburan atau yang kamu dandan sebagai itu? Lebih dulu mana? Masuk kuburan. Masih duluan yang masuk kuburan kan ya? Itu kamu nggak ngerasa apapun karena itu kan bukan kuburan itu. Enggak. Aman itu ya? Aman. Nggak ada perasaan ini. Enggak ada. Takut nggak kamu itu? Takut lah. Masuk liang lahat soalnya. Takut. Tapi karena emang banyak tim, Iya. kan dikerjain loh Kak. Iya. Jadi kayak enggak Oh, aman itu ya? aman. Aku sama anak-anak emang sempet takutnya pas di scene itu emang udah nggak keng pingsan lagi dalam nak senateng takut ada iya toh. Iya. Takutnya kamu ini ada yang apa. Nah pas di scene kuburan kamu dandan sebagai kuntilanak ya, kuntilanak pakai jubah putih, pakai wig, pakai lensa putih. Itu berangkat dari rumah Yus itu kamu ngerasain sesuatu apa enggak? Karena memang lensanya itu putih semua ya Kak. Jadi aku nggak bisa lihat waktu itu. Terus aku minta, ayo Kak buka satu aja biar aku bisa lihat. Karena memang aku semakin merem tuh kayak wing gitu Kak. Kayak seakan-akan tuh aku dibisikin gitu. Makanya aku nggak kuat minta buka dan dibuka kan. Terus yang pas di kuburan itu ya yang jam berapa itu malam Jam 12 sampai jam 2. Katanya Kayus memang ada kuburan yang baru. Yang aku waktu itu di sini kan ini ada beda kuburan baru kan memang. Kuburan baru orang baru meninggal. Baru meninggal. Terus Salahnya di situ. Aduh, aku ingat lagi nanti Kak. nggak apa-apa. Orang kita kepo. Jadi sebelah sana tuh jauh gitu. Memang ngelihat aku gitu. Tapi nggak ngadep ke aku. Kayak ngebelakangin gitu loh Kak. Terus orangnya lihat gini. Kak aku gak kuat. Makanya Kenapa kamu gak bilang aja deh? Aku udah bilang. Ke Revan. Itu harus profesional katanya Kak Revan gitu. Karena mungkin sebagian dari kita itu gak ngerasa kamu kalau ada yang ganggu mungkin ya. Dan waktu itu memang aku lagi mens. Jadi itu kelirunya juga. Kuburan. Kuburan. Orang mens gak boleh. Gak boleh ya. Salahnya karena emang itu awal genre horor ya. Kita nggak tahu harus apa persyaratannya. Kita itu nggak mikirin emang kalau mens ini. Kita nggak ada perhitungan ke situ. Jadi itu buat pembelajaran aja emang. Yeah. Waktu itu emang keadaan lagi ini ya, lagi halangan ke kuburan. Cosplay pakai itu. Cosplay dong. Iya cosplay. Cosplay dari itu. Makanya kita akalin kan itu Dek. Kita akalin pakai Nur kan itu. Nur Hasan. Karena dia gak bakal kesurupan. Takut setannya. Setannya yang Takut sama Nur. Yeah. Oh. Lokasi kedua, jatuh lagi kesurupan lagi. Katanya iya. Katanya. Itu berarti lebih kamu parah. ingat. Lebih parah. Kok bisa kan bukan di kuburan itu? Kayu sudah bilang Kak. Udah, aku waktu itu rekan ngedingaki Kak Yus ngomong, wis rapah gitu. Kenangan rekan lebedeh gitu. Katanya Kak Yus gitu. Tapi katanya kan, jangan, eman filmnya udah gini-gini kan. Waktu itu pas
aku ngecung, katanya ngecung gitu kan. Itu makin manggil loh kak itu. Tapi aku karena memang dulu rekan ayo itu kan, rekan semangatin sama yang lain. Aku nggak mau rekan ngecewain kan, kasihan malam-malam bingkok terus akin sama aku, kasihan itu. Dan cek kan rekan ngecungnya itu sekali take nggak apa-apa. Aman. Terus dilanjutin berapa kali itu ya? Seingatku banyak emang. Gak apa itu aku gak apa si Ana, si ada scene lagi kebere waktu itu kebereen. Nah Kak Yus itu aku denger Kak Yus wis kena gitu tanya Kak Yus. Terus aku udah gak kuat, dadaku sesek, aku pusing, habis itu udah gak inget. Itu lihat juga enggak? Iya ngelihat, apalagi pas pulang aku ngerasa dikejar nyampe rumahnya Kak Yus. Sorry, yang kamu lihat di kuburan sama yang kamu lihat di lapangan itu sama nggak? Beda. Tapi sama-sama putih. Enggak, beda. Kalau yang di mana? Kuburan itu gimana ya? Kak, aku jelasin orangnya tuh nggak bisa, nggak ada gitu loh. Nggak pernah aku lihat. Lebih ke kunti mungkin ya. Tapi kalau yang di lapangan ya di lapangan itu sosok cowok yang rambutnya panjang terus gini kak. Orangnya jauh dari aku tapi ngerasanya deket dari nyampe gini rasanya sama aku. Makanya aku ngomong Kak Yus aku nutup mata karena emang nggak kuat, kalau aku melek tuh nggak kuat gitu. Habis itu sama Kak Yus dibaca-bacain apa gitu. Ya emang dia itu agak ini deh, agak bisa nanganin kayak gitu. Ya nyampe dulu memang, makanya aku nangis di jalan sama Kak Yus tuh cek nangis gitu kan. Ya karena memang orangnya ngikut, bahkan lebih cepet dari aku yang pakai motor. Karena kakinya panjang. Diganggu. Kamu kok tahu? Mungkin dulu. Nggak tahu aku, orang enggak yang pas ada kakinya melayang orang ini terbang. Nggak cuma gini aja. Nggak tahu ya, aku nggak bisa pas ngejelasin, nggak bisa dijelasin. Berarti beda ya, yang di kuburan sama yang di itu beda. Oh, jadi itu guys, karena emang gini deh, ketika film Tojuk Manis nggak ada satupun kru yang nanyain ini ke kamu, takutnya ada apa-apa lagi ini lagi. Tapi karena udah berjalan 1 tahun ya. 1 tahun itu deh. Udah 1 tahun. Satu tahun Tojuk Manis. Hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun. Kita nanyain lagi, dan kebetulan kemarin podcastnya sama Revan Komandan, dia itu bilang emang film yang paling bukan menguras energi emang di film Tojuk Manis selama garap film di Akeloy katanya. Ya karena emang cobaannya banyak. Tapi kalau nggak salah ada scene kami tuh yang pakai kayak itu di rumah Yus itu malah nggak ada apa-apa katanya. Nggak kesurupan sama sekali. Yang mana? Yang ada scene-nya komandan yang darah keluar ini. Aku nggak ini deh Kak. Yang mana itu ya? Ada itu yang apa? Yang Mbak Najwa. Ya, nyapu. Ya. Kamu nggak ini kan? Enggak. Ah, iya. Ya, karena memang mungkin tempatnya yang salah. Maksudnya jangan di situ loh Kak. Angker. Iya. Memang ada gitu loh. Awal di kuburan guys jam 2 malam. Kamah dah. Jangkok lah kalau paling takut noreng. Aduh. Pingsan kamu kalau yang di kuburan itu pingsan, digotong jalan kaki emang karena deket kan. Kamu nggak sadar ya digotong? Nggak sadar. Pokoknya aku pas bangun tuh ngerasa bangun tidur tapi badanku, tanganku, kakiku sakit semua. Nggak tahu diapain. Sakit Kak, berteng gitu. Kamu yang aku buat. Iya paling. Kamu yang gini paling. Kamu sadar nggak? Kan itu ada aku ya. Kamu sadar nggak ketika digotong dari kuburan ke rumah Yus, kamu itu bilang, "Cok nyerupain kok, cok congok-congkok." Cok congok-congkok. Sadar nggak? Enggak. Kapan aku ngomong? itu kamu ngomong kayak gitu. Tapi emang kamu nggak sadar. Terus sama Hasani tahu Hasani kan? Bukan Hasani.
Maca ayat kursi kena, maca ayat kursi. Kata Hasan. Kamu jawab, engkau hafal. Setannya ya. Iya. Engkau hafal sama Cici, engkau hafal. Katanya Hasan. Itu pengalaman pertama kali kamu ini ya? Kesurupan. Iya. Bukan pertama kali karena memang sebelumnya aku memang sering kesurupan Kak, yang pas masa SMA itu. Emang sering pingsan berarti ya? Lemah, intinya aku lemah orangnya Kak. Kalau kecapean dikit aja sakit, pingsan gitu, lemah. Banyak pikiran, pikiran gitu, lemah. Gimana lemah? Kalau ditawarin main film horor lagi gimana nih? Enggak mau. Aku udah ditawarin sama Ayu, sama Reva main lagi, apa yang cowok aku gak tahu. Aku gak mau lah. Aku lebih sayang diriku sendiri Kak. Wis. Ditawarin jadi itunya lagi gak mau? Maksudnya iya, film setan lagi gitu. Aku gak mau. Udah cukup. Jadi pemeran hantunya udah cukup, gak udah mau? Udah cukup, gak mau lagi. Cerah. Di lapangan juga ada aku itu lokasinya. Ada, itu bukan lebih parah apa ya? Kayak lebih karena jauh lokasi dari rumah Yus deh. Kamu harus dibonceng. Kamu nggak tahu siapa yang nyetir, tapi kamu Halimah itu. Kayak soal itu. Iya, Halimah juga ada Halimah kalau nggak tahu Halimah, tahu Leni. Lupa. Mbak Halimah karena waktu itu nggak ada Mbak Leni sininya. Begitu ya perjuangan di Tocuk Manis. Tapi seru loh Kak, maksudnya ada cerita gitu. Seru. Tapi kamu kok nggak mau di ini? Ya kan udah pernah, jadi nggak usah diulangin lagi. Menurut kamu pemain yang bakalan nggak kesurupan siapa? Kalau diperanin kayak kamu? Yang kuat. Mbak Ida kan nggak waktu itu sama nggak kesurupan. Film boneka santet ya. Mbak Ida nggak kesurupan, memang kuat orangnya. Malah setannya yang takut sama Mbak Ida. Iya, jelas. Iya Mbak Ida itu. Iya. Kemarin kan juga ikut film kayak gitu. Ya. Dia setannya yang takut. Karena setan itu selain milih Kak, orang yang lemah lebih gampang masukin. Makanya orang kayak sering ngelamun, jangan. Gak boleh banyak ngelamun. Orang lemah tuh gampang ngerasokin. Gitu. Aku kan dari masa SMA tuh memang sering atampuh gitu Kak. Sering atampuh, banyak pikiran. Terus jangan gampang ngelamun gitu. Kalau ngelamun itu gampang setan masuk. Apalagi kayak emosi gitu, kecapean gitu. Oke. Boleh. Mungkin bagi teman-teman itu banyak yang penasaran pas waktu di lokasi ya. Waktu di lokasi kita sepil videonya waktu Sinta berakting, bukan yang kesurupan, yang berakting biar kalian tahu kalau real di kuburan. Aku ada videonya. Yang kiki-kiki. Ya itu. Nah ini dia videonya. Di balik layar. Di balik layar. Aduh. Proses di balik layar Tocuk Manis telon. Allah. Yuk setan. Lagi mesra mereka di belakang dia. Kuburan asli kalau. Yuk, dong. Kena dulu ampun. Kalau Langsung nangis ini. nangis langsung bawa pergi ke anak. Tuh. Pusing lah. Thailand kesurupan. Tuh. Penuh resiko guys, wak sinten kesurupan yang kosong. Aduh. Aduh ya Allah. Gagal tayang ini. Gagal tayang sinten kesurupan. Allah. Penuh resiko guys. Tuh, suruh bandai.
Foto sini. Siapa? Serokot. Kok kasih ini? Apa? Ya aja ya kak. Sekarang mula. Nggak jalan wah. Mun sakit. Ibu di lo nyaman. Di balik layar yang nanya kapan tayang. Serbu aja lo tahu sendiri. Foto. Op. Kadan kelihatan nih di. Nare li. Sini nih. Ini. Sini nih. Yuk. Wes, di situ. Itu 2 3 action. Di balik layar. Nah itu juga videonya guys. Nah, tuh lo takut li berjarak sejauh itu di kuburan. Jauh itu kan? Takut kak, di sebelahnya juga ada itu katanya kak Ayu. Baru takut. Apalagi penampilanku yang kayak memang menyerupai gitu. Kan kancana gitu loh kak. Kamu sadar itu tapi Apanya? kalau diawasin sama katanya kamu ngelihat itu. Iya, memang awalnya tuh neng kak. Bagaimana kalau rekan lo bengi congocong, mereka tuh ngerasa cocok gitu. Cok nyerupain engkau bengi kenengah gitu loh. Tuh. Tapi ada suara nggak? Ya aku kalau ada suara tuh kadang kalau udah takut tuh apa perasaanku apa Suaranya gimana? gitu. Nangis. Kayak gitu. Aku kan meskipun di rumahku sendiri karena memang di rumahku tuh kosong ya, nggak ada siapa-siapa kecuali misalkan aku pulang itu aku gitu sendiri sama adekku. Kalau keningin ya memang ada di rumahku. Tapi aku udah terbiasa tentang rumah gitu. Itu ada. Nggak ganggu kamu ya? Gak ganggu tapi lah aswarah gitu. Oke. Kemarin deh, nah ini ngomongin karir lagi ya, kita lupakan dulu Tusuk Manis karena kalian sudah lihat videonya ya. Iya. Ngomongin karir, yang setiap ada film Sinta dan Hasan itu pasti meledak. Karena selain chemistry kalian dapat, emang bikin baper penonton emang. Iya. Film Karma. Karena Kesulitannya apa dek Karma kemarin? tuh yang sama kakak itu ya. Iya kemarin kamu yang mau disembelih sama itu. Kesulitannya apa ya kak? Kalau ngafalin tag mungkin kayak disusun doang, cepet hafalin gitu. Udah itu aja kesulitannya. Kalau kayak mimik ekspresi ataupun nangis itu udah alhamdulillah udah bisa. Kadang kalau lama buat nangis kan dikasih air gitu kan. Iya. Itu aja sih ngafalin tag. Nyangka nggak bakalan meledak itu filmnya? Enggak nyangka sama sekali. Karena seperti kayak film biasa ya. Iya kayak syuting biasanya itu kak. Itu meledak banget. Sampai dibikin kata-kata beda. Ring bini ngan Sinta. Itu viral banget itu. Iya. Bikin followermu naik juga ya kan. Endorse masuk. Ada berapa endorse di brand-brand apa aja boleh disebutin. Biar kan nanti link IG-mu tak taruh di deskripsi ini soalnya. Oh iya. Biar mungkin ada teman-teman yang mau endorse. Job kayak apa namanya skincare, Airglow. Airglow. Bening. Terus apa lagi ya kak? Aku lupa ya kak. Vidiglow, kacamata, terus apa namanya? Photoshoot itu jadi model manten gitu. Terus habis ini katanya juga ada photoshoot aku sama Mbak Halima, Kak Supri sama Kak Hasan. Jadi berpasang-pasangan. Oke. Keren Sinta, tepuk tangan buat Sinta. Nah, target karir ke depan, Dek. Target karir ke depan. Mau apa di tahun ini? Apakah tetap fokus dengan Akeloy atau fokus dengan nama sendiri? Atau dua-duanya? Kalau keinginan sih pengen dua-duanya karena memang aku jujur juga masuk Akeloy juga rekan dapat nama dari Akeloy, tapi kan juga ada usahaku. Gitu. Pengennya sih dua-duanya kak, tapi kalau misalkan adalah beberapa
bukan masalah ya, ada beberapa Hmm. yang nggak bisa aku lanjutin Kak, karena habis ini aku insya Allah mau itu. Mau Tunangan. tunangan. Oh. Jadi ya doain aja semoga keluargaku, pasanganku ngertiin aku gitu, karena ada beberapa masalah gitu. Yang kalau orang Madura kan mau nek bini apalagi punya pasangan aja neng cak raja guling. Kalau pacaran aja itu masih ini ya, masih lumrah ya. Tapi kalau tunangan mungkin emang jadi gosip deh. Iya. Tapi semoga keluargaku, Amin amin amin. pasanganku ngerti Kak, karena memang engkau aja berlibur-liburan engkau alako. Dan aku menghasilkan uang, nggak ngerugiin orang. Ya, tapi mungkin ada beberapa omongan orang yang masuk keluargaku, jadi mereka sakit hati. Kan apa rekan masalah itu memang selain dari diri kita tuh orang, Kak, omongan orang yang riri gitu kan. Jadi ya itu, pengennya aku tetap berkarir di Akelo juga, ngembangin dari diri aku juga gitu. Tapi memang ada beberapa hambatan yang dari keluargaku, dari omongan orang gitu. Wes neng nek bini cek lagi gulik gitu kan. Aku syuting, aku endorse, ada beberapa orang yang memang nggak ngedukung, wes ambuin gitu. Aku bertanya-tanya Kak, emang aku tuh ngapain? Keluarga kah? Keluarga, orang juga ada. Tapi ada beberapa keluargaku yang ngedukung aku. Engkau Kak ya, makin kemah tuh gak pernah yang rekan setingkan lo omong dek mama. Yang penting mamaku ngedukung aku, pasanganku rekan saya tolong kok ngedukung aku. Kalau lain dari itu rekan ada beberapa kayak tante-tanteku, bebek-bebekku yang support, alhamdulillah. Aku seneng Kak, rekan alhamdulillah masih ada yang dukung. Tapi ada beberapa yang memang gak setuju Kak, wis ambuin aja yang bener-bener. Itu yang kadang mikir, gak bisa ya engkau nerusin, mau engkau jadi alakeh gitu Kak. Apalagi tunangan, habis itu mau tunangan sama Tio. Gitu. Mungkin kan yang penting Tionya aman ya. Aman alhamdulillah. Maksudnya ngedukung kan ya. Ngedukung, ibu juga ngedukung. Mungkin insya Allah masih bisa. Bismillah bisa. Tapi ketika udah nikah itu kembali lagi ke kamu dan suami Iya, nanti. dan suami. Tapi kan ada aja omongan orang itu Kak. Gitu sih. Kembali lagi nanti kalau udah nikah itu beda deh. Kalau udah nikah itu beda, nanti kamu antara suami ini membagi waktu, apalagi punya anak ini. Oh, Iya, lanceng. Panjang itu kalau. Tapi kan kalau dipikir-pikir Kak ya, aku kan masih umur segini gitu. Masa aku rekan, gak semua omongan orang kan harus ditoro Kak. Selagi aku gak ngerugiin orang, engkau orang-orang keras kepala Kak. Meskipun ebelin bereng tua, mun sekiranya engkau lagi bener, engkau lakuin gitu. Aku orangnya keras kepala, mun ebelin jampo cengkal gitu. Karena memang engkau nyeret hibi gitu Kak. Semenjak gak ada bapakku, aku cerita ya di sini, biar nonton semua. Aku ke Surabaya memang ada beberapa masalah. Aku semenjak gak ada bapakku, engkau nyari hibi. Gak pernah aku spesial pun minta ke mama. Aku kuliah nyari uang sendiri. Bayangin Kak, sebulan, setengah semester ya Mbak, 6 bulan. Itu kan 6 bulan, 6 juta. Aku dapat dari mana? Beda uang kosan, beda uang makan. Tapi kalau aku usaha, intinya mama aku doain aku ada jalan. Tapi memang nyampe sini aku rekan nyampe sini kuliahnya karena memang aku mau dijodoh, emang maksudnya mau tunangan gitu kan. Jadi selagi aku bisa cari sendiri, kalau ngerugiin orang tetap aku lakuin gitu Kak. Karena orang-orang tuh cuma bisa menilai aku, cuma bisa nyelek kesalahan aku gitu. Itu Kak. Kalau diceritain mungkin takut nyakitin salah satu pihak ya. Iya gitu. Intinya aku pengennya Kak tetap berkarir. Apalagi memang yang aku pengenin dari dulu ya ini gitu. Oke. Teater kan, teater. Iya. Masa ketika aku udah rekan beri Allah aja beri jalan, pas beda orang yang merosot gitu Kak. Aku tetap rekan kekeh meskipun banyak banget orang yang wes anu ini. Tetap aku beni cengkal, beni lo taro ocan aja Kak. Mon orang itu anu tang odi kalau papang, cek orang yang nyelek tang salah gitu. Gitu. Ngerti. Tujuan orang itu gak bener-bener niat tulus ya. Berarti ya soro heda ambur nyari kesalahan heda tok ya. Orang dalam berarti yang kamu ini.
luar dalam. Luar dalam. Berarti netizen juga. Netizen. Juga netizen termasuk berarti ya. Oke. Sorry, Dek. Kamu berarti selama udah gak ada almarhum bapak itu nyari sendiri semua. Cari sendiri. Tahun berapa almarhum bapak gak ada? 2017. Baru ya. Aku SMP kelas 3. Mau itu. Apa namanya? Mau wisuda. Bapakku meninggal. Jadi udah hancur keluarga gua. Dalam artian mamaku pindah. Aku sekolah di Gali sendiri di rumah. Adekku di Bangkalan. Jadi misah mencar. Gimana Kak, bayangin aja. Sakitnya gimana. Tapi alhamdulillah Kak, Allah itu kan ngetela. Iya dikasih jalan aja. Jadi dari SMA memang aku udah aktif kayak organisasi, kayak ikut. Dulu kan aku sempat presenter reporter di Bangkalan. MC gitu kan alhamdulillah. Jadi memang aku suka Kak. Dunia kayak itu aku suka gitu. Apalagi semenjak aku kuliah juga dikasih jalan kayak aku sambil kerja. Jadi aku terpuruk banget Kak. Orang nggak tahu. Tapi ketika engkau bersalah itu langsung diomongin gitu. Itu Kak. Seneng engkau orang je lo seneng gitu loh Kak. Tapi engkau lo seneng orang seneng deh. Adek di Bangkalan tahun 2017 itu berarti. Kamu sendiri sama bibi? Iya. Berdua aja? Kalau di rumah aku sendiri, tapi ada bibiku di belakang rumahku. Oh, jadi malah gak serumah? Gak serumah, sendiri aku di rumah. Sendirian? Sendirian. Umur berapa, Dek? Umur berapa waktu ya itu? kalau SMP kelas 3, Mbak? SMP kelas 3 umur 14-15. Iya, 15-an. Wah. Gimana kamu? Untung ini, mental kamu kuat berarti ya? Mentalnya kuat, makanya aku ngomong aku keras kepala. Keras kepala karena memang aku udah dari semenjak bapakku meninggal, memang aku ada banyak gitu kamu omongan dari orang, jadi engkau ada kebal gitu. Engkau banyak laben Kak. Aku lebih apa ya? Kadang engkau mikir pokok engkau bisa nintang odi gitu. Pokok engkau ngerugiin orang dan engkau lo salah nggak apa-apa, aku lakuin. Selain donatur dilarang ngatur. Selain dilarang ngatur. Cuma engkau nyari TV. Nyari TV, lo ngerugin orang. Aku ngerugin apa? Ketika kamu ada anggaplah naik satu tingkat, orang musik lagi. Pengen kamu jatuh. Ada aja. Pengen kamu jatuh lagi. Pengen aku jatuh. Oh, keren Sinta. Keren. Iya. Mentalnya kuat ya. Mentalnya kuat. Meskipun aku di kakak Akeloy, semuanya aku kan dianggap bocil Kak. Iya. Karena memang aku di rumah sama di luar beda. Engkau bukan nyari perhatian Kak. Engkau Roma wis cukup plus ake, makanya engkau benicil mau bocil. Dia ya Kak ya seneng gitu. Wis engkau di luar tuh ketawa-ketawa kayak bukan bocil ya Kak, gimana ya? Kan karena memang kalau kayak Kak Yus, kayak Kak Supri bocil nggak kere gitu, meskipun umurnya 21 kayak bocil, karena memang mereka nggak tahu hasilnya aku, terpuruknya aku. Kamu gak dapetin itu dulu gitu ya? Gak dapet perhatian orang, ya kan? Sosok ayah. Mamaku kan ke Malang gitu. Oke. Memang benar bukan hidup sendiri, hari-harinya sendiri. Jadi kamu bersifat seperti bocil ketika temu anak-anak gitu. Ada ini, kamu seneng malah ya deh ya? Berarti kamu seneng gitu. Kamu gak ngerasain itu ketika di rumah sendirian. Aku kalau udah di rumah sendiri tuh wes ngerasain sakit banget Kak. Tapi kalau udah ngumpul, aku tuh bukan butuh hiburan, butuh hiburan, butuh kayak gimana Kak, sosok anak kecil. Bukan jelmu bocil aja. Butuh perhatian. Benih ya leman Kak. Kan ngerti aku. Iya ngerti. Gitu, Kak. Tapi memang aku di luar berusaha buat seneng, buat apa ya, buat gak ada apa-apa gitu. Karena memang di belakang ya aku tuh terpuruk banget, hidupku terpuruk banget gitu. Lihat mamaku, aku belum bisa nyenengin mamaku gitu. Mamaku banting tulang sendiri di Malang. Sedih. Mama kerja. Berarti
Mama kerja ya. Kayak aku tuh pengen ngebanggain gitu kan, ngebanggain mamaku gitu, kayak pengen ngasih apa yang adekku mau gitu, karena kan aku anak pertama. Tapi aku belum bisa kak, aku belum bisa ngasih apa-apa karena memang aku sempet salahku kak, aku jengaja kuliah, nggak tahu sikon gitu. Aku kuliah habis puluhan juta, aku cari sendiri tanpa aku minta. Dek, ambilin itu dek, Gak usah, tisu dek. aku minta ke orang Gak tua apa-apa, aku, buka ke aja. mamaku gitu. Tapi ada aja omongan orang-orang yang nyakitin aku tanpa mereka tahu keadaanku tuh kayak gimana, susahnya aku seharianku engkau nyari engun ke bengkok Buat adik-adik. karena memang mamaku belum bisa kan, mereka cukup buat adekku yang sekolah gitu. Udah, aku dari zaman SMA kak, dari bapakku meninggal karena dulu pas zaman rekan bapak Kibedeng kok paling aleman kak gitu. Ke almarhum ayah. Almarhum ayahku, bapakku kok paling aleman, paling disayang memang. Tapi semenjak bapakku gak ada, kok tuh kuat deh. Jadi langsung berubah drastis orang cinta gitu. Gitu. Jangan sampai nangis ya. Lapar. Masalahnya kamu gak punya kakak deh ya. Iya. Agak ada yang apa ya Li? Menunjukkan dia kakak kan. Mengayomi. Iya. Ya, Ada yang gitu. setia bapak. Jadi apa ya? Karena anak akeloy biar dia yang ke kakak kapi. Jadi kok ngalem kakakku. Benih aleman, benih ya kak, beda ya. Aleman, benih aleman ngalem, pengen direkan yang ke ale gitu. Diayomi. Gitu. Karena memang aku sosoknya kalau di keluarga tuh harus kuat, harus dewasa. Jadi di keluarga aku sama di teman-temanku aku beda, dua orang yang berbeda. Memang. Jadi kak, engkau sedih bisa, alhamdulillah bisa beri tang mama, kibada bayi orang saya yang menjatuhkan aku gitu. Engkau tidak remah, aku. Ya gitulah intinya ya, sampai acer-acer. Salah letak nolong itu ya. Cik engkau yang ngelakuin bener-bener, alhamdulillahnya aku bisa rekan merik lah ke mama aku meskipun dikit gitu. Sebelumnya kan aku masih fokus sama kuliahku kak, uangku kan memang wes fokus sama kuliah gitu kan, ke kuliah. Kayak gitu aja sih. Mama kerja di Malang. Kerja. Kerja apa dik? Mama aku kadang jualan di ada rumah, jualan di depan rumah bakso, gado-gado gitu. Kamu ngirim atau dikirim? Maksudnya? Misalnya mama punya rezeki misal ngirim ke kamu atau kamu punya rezeki ngirim ke Malang. Aku kalau mamaku memang nggak pernah minta kirim karena memang aku tahu kondisi mamaku cukup buat adik-adikku aja, ada mbahku juga. Jadi memang aku nggak pernah minta kirim kecuali adikku yang cowok. Kok lo pernah pas tanggalnya gitu nggak kak, karena memang aku wes cukup adikku aja. Tapi sebelumnya memang aku belum nekan beri ide mama. Tapi sekarang alhamdulillahnya pas kemarin aku dapat endosan itu aku nekan manu kok lo mulang ke tang mama, tang mama gitu kan. Tapi kan yang sakitnya kok dan orang ini apa ya gitu. Mau menjatuhkan aku ketika aku udah nekan benih masa kejayaan kayak udah ada rezeki gitu loh kak. Gitu. Terakhir ketemu mama 3 bulan kemarin yang pas Tampentan itu. Pulang berarti mama. Pulang, tapi cuma 2 hari. Waktu habis itu balik lagi karena mbahku sakit. Jadi LDR aku sama mamaku. Nanti mungkin ya ketika kamu tunangan ya pulang lagi berarti. Pulang lagi. Jadi Sinta juga fokus ini dek nyari biaya buat tunangan. Iya. Ya kan? Cari sendiri deh. Cari sendiri. Pasanganku juga ya alhamdulillah masih ada kedua orang tuanya, tapi memang dari aku dan dia mau cari sendiri. Gitu. Calon mertua gimana? Aman? Apanya? Baik-baik aman semua. kak. Alhamdulillahnya aku dapat pasangan yang ngerti aku, keluarganya yang ngerti aku, bahkan saudaranya ngerti aku. Calon mertua nganggep anak kapi. Iya, aku kan cuma nanya gimana misalnya tetap ikut akelo, aku ikut nggak apa-apa didukung. Alhamdulillah. Allah kan itu maha melihat. Iya.
Udah jangan terlalu fokus sama omongan orang yang apalagi gak ada hubungan darah yang ini. Haters deh biasa. Haters. Kadang yang ngomen juga bocil. Biasanya bocil biasanya. Gak ada kerjaan orang-orang seperti itu. Yang penting kamu gak ngerugiin orang lain. Kamu tujuannya emang ngebiayain hidup sendiri. Mereka ngomen kayak gitu gak ada yang tahu asal usul kamu, masa lalunya kamu kayak apa ya kan. Mereka gak ngerasain juga. Jadi kamu udah gak usah gak usah digubris omongan-omongan seperti itu. Iya benar. Ya, keren Sinta. Wih, wakilnya itu ada hulut. Wah, Ulu di podcast. Iya. Bisa Mbak Ulu di podcast. Podcast aku ada. Iya. Kamu aja yang nge-podcast ya. Thank you Sinta sudah hadir ke sini ya. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin, Makin banyak endorsan yang Amin, masuk. amin. Buat teman-teman yang mau endorse Sinta bisa Dilelang. link Instagramnya ada di deskripsi gitu. Semoga lancar semua acara pertunangannya. Kalau diundang hadir kita. Harus dong. Kalau gak diundang, coy, itu Iya. Juga. Aku pasti undang semuanya. Kayak lo semua kakak juga. Di mana nanti di rumahmu itu, Galis itu? Iya di Galis. Di itu biasanya itu. Yang kakak nganter waktu itu? Oke. Nanti apa? Kita rame-rame ke sana sama tim-tim yang lain. Doain semoga lancar. Cari uangnya. Iya, jangan lama-lama deh jauh tunangannya itu. 1 tahun 2 tahun nikah udah. Doain aja. Semoga ada modal. Amin. Iya, cari sendiri ya deh. Hulut wedding decoration. Oh, kalau kamu mau nikah harus hulut wedding Ya, decoration. dipakai ini insyaallah. Iya, itu perfect. Itu nggak apa-apa buat ini. Suamimu nanti buat suamimu perfect man. Dan ini juga arta buat Iya. kamu juga nanti kalau Iya. mau apa jangan orang anu mun aman tenang auka bro. Pangling. Hah? Anu, dikemit. Dikemit Oh, kalau mau Malay kemit glowing pakai ya, Kak? Malay glowing pakai arta. Ada semua di sini. Wedding, dekor ada di Hulut Wedding Lengkap, Decoration lengkap, semuanya lengkap. lengkap. Thank you Dek Sinta sudah Ya. mau cerita ke sini. Jangan lupa untuk tonton terus The Latif channel di program The Latif Podcast. Nantikan bintang tamu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan komen. Iya. Thank you sudah hadir. Kita hitung kamera 1, 2, 3, tutup.